Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salma Latifa, NPM 101200332 dari kelas E4. Kali ini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen dengan materi pusat laba dan investasi. Apa itu pusat laba dan investasi? Pusat laba yaitu pusat pertanggungjawaban dalam rangka mengukur kinerja manajer melalui prestasinya berdasarkan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Sedangkan pusat investasi merupakan perluasan lebih lanjut dari pusat laba yang prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba dengan investasi yang bersangkutan atau berdasarkan residual income-nya. Selanjutnya ada pengukuran prestasi pusat laba dan pusat investasi. Prestasi pusat laba dapat diukur berdasarkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut, sedangkan prestasi pusat investasi diukur berdasarkan laba yang diperoleh oleh pusat laba dibandingkan dengan investasi dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya ada pengertian residual income, yaitu pendapatan operasional yang dapat diperoleh pusat investasi di atas pengembalian minimum dari asetnya. Jika nilai residual positif, maka ada selisih antara dana yang dibutuhkan oleh kreditur dan pemilik modal. Untuk menghitung residual income bisa menggunakan rumus berikut. Ada rumus pertama yaitu RI sama dengan laba operasi bersih dikurangi dalam kurung tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Yang kedua, RI sama dengan laba operasi bersih dikurangi dalam kurung biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasional. Berikut cara menghitung residual income. Pada PT DEF memiliki aset operasional sebesar 100 juta dengan laba bersih senilai 18 juta dan minimum pengembalian aset atau ROA sebesar 20%. Maka untuk rumusnya kita pakai yang pertama. RI sama dengan laba bersih dikurangi tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Maka perhitungannya yaitu residual income sama dengan laba operasi bersih 18 juta dikurangi tingkat pengembalian minimal sebesar 20% dikalikan aktiva operasi senilai 100 juta. Hasilnya yaitu minus 2 juta. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa besarnya pendapatan bersih PT DEF masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai harga transfer. Harga transfer mempunyai arti luas, yaitu harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang meliputi pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Dalam arti sempit, yaitu harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat pertanggungjawaban atau lebih. Tujuan dari harga transfer ada 3. Yang pertama, untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, untuk memotivasi manajer, pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi secara layak mengukur prestasi divisi. Penentuan harga transfer mempunyai 4 metode. Yang pertama ada metode harga pasar, metode biaya ditambah laba, metode negosiasi, dan metode arbitrase. Untuk harga transfer berdasarkan metode harga pasar, yaitu harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya, dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba ditentukan ke pusat laba lainnya. Selanjutnya, harga transfer berdasarkan metode biaya, yaitu digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Harga transfer berdasarkan metode negosiasi, yaitu besarnya harga transfer ditentukan oleh negosiasi antar pusat laba yang bertransaksi. Dan yang terakhir ada harga transfer berdasarkan metode arbitrase, yaitu harga transfer ditetapkan berdasarkan interaksi antar pusat laba dengan tingkat harga yang dianggap optimal bagi kepentingan perusahaan.
Untuk metode penentuan harga pasar berdasarkan biaya ditambah laba mempunyai 4 metode, yaitu biaya variabel sebenarnya, biaya variabel standar, biaya penuh sebenarnya, dan biaya penuh standar. Selanjutnya kita mencoba untuk menghitung harga transfer. Pada soal ini, PT ABC memiliki dua pusat laba yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk XYZ sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer kepada divisi B untuk diolah lebih lanjut. Harga jual per unit produk XYZ kepada pihak lain yaitu 360. Biaya produksi dan non-produksi produk XYZ di divisi A per unit ini adalah bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, jika produk ditransfer dari divisi A ke divisi B, biaya non-produksi variabel sebesar 40 dapat dihindari. Hitunglah harga transfer berdasarkan metode harga pasar. Berikut penjelasannya. Harga transfer per unit dari divisi A ke divisi B yaitu dihitung dari harga pasar per unitnya 360 dikurangi biaya dapat dihindarinya yaitu 40. Jadi menghasilkan harga transfer per unitnya 320. Selanjutnya ada analisis selisih laba, yaitu selisih analisis yang dilakukan untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode selanjutnya. Sekian dan terima kasih presentasi mengenai pusat laba dan investasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.